Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Alhamdulillah, you are in a good condition. Okay, in this occasion, we are going to learn about expression of obligation and prohibition. Expression of obligation adalah ungkapan menyatakan keharusan, biasanya ditandai oleh kata must. Sedangkan ungkapan prohibition adalah ungkapan yang menyatakan larangan, biasanya ditandai oleh kata must not atau mustn't. Nah, sekarang coba kita kaitkan materi pelajaran hari ini dengan situasi pandemi saat ini. Anda tahu kan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan saat pandemi ini? Ya, mari. There are things that we must do and must not do during pandemic. Expressions of obligation. Menyatakan keharusan. Hal-hal yang harus kita patuhi atau harus lakukan saat pandemi adalah: the first, we must wash our hand. Kita harus mencuci tangan. The second, we must wear mask. Kita harus memakai masker. The third, we must keep our distance. Kita harus jaga jarak. Expressions of prohibition. Ungkapan menyatakan larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masa pandemi adalah: first, we must not touch our face. Kita tidak boleh menyentuh wajah. Second, we must not shake hand. Kita tidak boleh bersalaman. Third, we must not go to crowded place. Kita tidak boleh pergi ke tempat keramaian. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan selama pandemi. Sekarang, kita point out hal-hal yang penting dari pelajaran ini, atau kita garis bawahi hal-hal penting dari pelajaran ini. Yang pertama, ungkapan menyatakan keharusan atau obligation ditandai oleh kata must. Yang kedua, ungkapan menyatakan larangan atau prohibition ditandai oleh kata must not atau mustn't. Tadi kita sudah dengarkan beberapa keharusan yang sudah dinyatakan dalam slide sebelumnya. Yang pertama, we must wash our hand, we must wear mask, we must keep our distance. Dari ketiga kalimat ini, kita bisa menyimpulkan pola atau struktur dari kalimatnya, yaitu terdiri dari subjek, diikuti oleh must, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, dan boleh diikuti oleh objek atau komplement. Nah, di sini subjeknya adalah we untuk ketiga kalimat, kemudian diikuti oleh must, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu wash, wear, keep, dan diikuti oleh objek atau komplement, our hand, must, our distance. Untuk ungkapan menyatakan larangan, juga ada 3 kalimat yang sudah diterangkan pada slide sebelumnya, yaitu we must not touch our face, we must not shake hand, we must not go to crowded place. Dari ketiga kalimat itu, kita bisa menyimpulkan struktur atau pola kalimatnya. Terdiri dari subjek, diikuti oleh must not, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, dan boleh diikuti oleh objek atau komplement. Subjek di sini adalah we untuk ketiga kalimat, kemudian diikuti oleh must not, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu touch, shake, and go. Kemudian diikuti oleh objek atau komplement, our face, hand,
and too crowded place. Nah, ingat-ingat bahwasannya kalimat yang menggunakan must dan must not itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Next, we can find the obligation and prohibition at home, at school, in the neighborhood, on the road, and etc. The obligation and prohibition can be the rules. Kita bisa menemukan keharusan dan larangan di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, di jalan, dan lain-lain. Keharusan dan larangan itu dapat berupa peraturan. Do the exercise. Kerjakan latihan ini. Tulislah kalimat ungkapan obligation atau keharusan, prohibition atau larangan berdasarkan situasi yang diberikan. The first situation. Teacher asked Sandra to water the flower because she wears sandals to school. Guru meminta Sandra menyiram bunga karena dia memakai sandal ke sekolah. Second situation. Father asked Abiyu to clean the bathroom because he forgot to pray subuh. Ayah meminta Abiyu membersihkan kamar mandi karena dia lupa sholat subuh. Nah, tulislah ekspresi ungkapan keharusan atau ungkapan larangan yang sesuai bagi Sandra dan Abiyu. Pastinya Ananda sudah tidak sabar lagi untuk menuliskannya. Ya, kerjakanlah di buku latihan Ananda. The last one. The message from this learning is we must obey the rules whenever we are, so that we will do anything orderly and we can be avoided from dangerous things. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, sehingga kita akan melakukan apapun dengan teratur dan kita dapat terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda dapat memahaminya. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.